Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu warisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada asbab al-irth. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat mendapatkan warisan. Adapun pertemuan sekarang adalah kita akan membahas tentang sebab-sebab mendapatkan warisan. Sebab secara bahasa artinya adalah ma yutawassalu bihi ila ghairihi, sawa'un kana hissiyan am ma'nawiyan. Sebab artinya adalah apa yang digunakan sebagai wasilah kepada yang lain, yang menyambungkan kepada yang lain, baik itu secara hissi ataupun secara maknawi. Baik yang nampak dirasakan seperti tali misalnya, tangga misalnya, kita ingin naik ke lantai atas menggunakan tangga, ini hissi, terasa, terlihat, ataupun secara maknawi, ilmu. Ilmu merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan. Adapun sebab secara istilah adalah ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Apa yang keberadaannya itu akan menjadi adanya tujuan. Kalau dia tidak ada, maka tidak didapatkan tujuan tersebut. Seperti yalzam min wujudil nikah wujudul irth. Adanya pernikahan itu akan menjadi sebab adanya warisan. Wa yalzam min adam wujudin nikah ada min irth. Begitu juga ketika pernikahan itu tidak ada, maka tidak ada juga warisan. Ini namanya sebab. Misalnya saya dengan seorang mendapatkan warisan atau tidak, lihat kepada sebabnya. Saya ini kerabatnya, berarti ada sebab. Karena ia adalah kerabat, maka ia memiliki sebab untuk mendapatkan warisan. Kalau tidak ada kekerabatan, maka tidak ada sebab mendapatkan warisan. Sebagaimana pernikahan. Sebab mendapatkan warisan yang di mujma' alaiha, yang disepakati, yang ijma' oleh para ulama, yaitu ada 3.
An-nikah yang pertama adalah nikah. Ini sebab. Yang kedua adalah sebab al-wala. Sebab wala karena memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga adalah sebab al-qarabah. Ada hubungan kekerabatan. Ini sebab yang ijma' para ulama merupakan sebuah kesepakatan. Tidak ada yang berselisih dalam perkara ini. Sebab yang pertama adalah nikah. Nikah yang dimaksudkan di sini adalah mujarradul aqdi. Sekedar akad. Artinya, ketika ada orang itu akad, kemudian meninggal, di sana dia mendapatkan warisan. Maka yang dimaksudkan dengan nikah adalah aqdu zawjiyatis sahih wa illam yahsul wat'un aw khalwah, yaitu akad pernikahan yang benar walaupun belum pernah digauli ataupun belum pernah bersama. Maka di sini ada hubungan pernikahan. Dia akad, setelah selesai dia mengatakan saya terima nikahnya fulana dengan mahar sekian, selesai meninggal, terjadilah tawarus. Di sini ada saling mewariskan satu sama lain. Maka keluarlah dari kata bil aqd di sini adalah waqtu syubhah. Ketika ada orang menggauli seorang wanita karena syubhat, atau dia menggauli karena zina. Arti syubhat di sini adalah seorang laki-laki menggauli perempuan yang ia anggap atau dia kira perempuan itu adalah istrinya, ternyata bukan. Itu terjadi, dia pulang malam hari, ditemukan di tempat tidurnya, dikira itu istrinya, ternyata bukan istrinya. Ini adalah syubhah, waqtu syubhah namanya. Kemudian wa kharaja bis-sahih an-nikahul fasid wa la athara lahu fil irsi. Maka keluarlah dari kaidah nikah yang sahih ini ada nikah yang rusak. Dan nikah yang rusak itu tidak ada pengaruhnya dalam warisan. Yang kita bahas adalah akad nikah yang sahih, yang benar secara syar'i, lengkap syarat-syaratnya. Ada walinya, ada mempelainya, ada maharnya. Inilah nikah yang sahih. Dalil adanya warisan dari hubungan pernikahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad" sampai akhir ayat. Bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika istri kalian itu tidak memiliki anak, baik anak itu dari sang suami ini sendiri atau dari suami sebelumnya. Begitu juga bagi istri mendapatkan 1/4 dari apa yang ditinggalkan oleh sang suami jika suaminya tidak memiliki anak, baik dari dia sang istri itu sendiri maupun dari istri yang lain. Antara suami dengan istri, mereka saling mewariskan dari dua sisi. Artinya, kalau yang meninggal adalah suami, maka istri mendapatkan warisan. Kalau yang meninggal itu adalah istri, maka suami mendapatkan warisan. Maka suami mendapatkan warisan dari sang istri jika sang istri yang meninggal. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang meninggal, maka suami mendapatkan warisan. Jika suami yang meninggal, maka istri yang mendapatkan warisan. Dan ini merupakan ijma'. Kemudian, pewarisan ini akan tetap jika akad nikahnya masih. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan juga adalah bagaimana kalau perempuan itu dicerai, ditolak. Apakah dia mendapatkan warisan atau tidak? Pertama, jika sang suami menceraikan istrinya dan cerainya itu adalah cerai yang total, artinya talak yang bain, maka di sini ia tidak mendapatkan warisan. Kemudian jika talaknya adalah talak raj'i,
maka dilihat apakah dia masih di iddah atau sudah keluar iddah. Kalau masih dia di iddah, akan ada warisan. Kalau sudah keluar dari iddah, sudah tidak ada warisan. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya perempuan yang ditalak itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah talak raj'iyah, baik terjadinya perceraian tersebut atau talak tersebut ketika sang suami sehat atau ketika sang suami sakit. Yang pertama. Yang kedua, talak ba'in, yang sang suami menceraikan istrinya talak ba'in, talak 3, dalam keadaan sehat. Yang ketiga, sang suami menceraikan istrinya talak ba'in, yang mana ini terjadi ketika dia sakit. Yang mana pembicaraan sakit di sini adalah sakit yang membawa kepada kematiannya. Bukan sekadar sakit gigi atau sekadar pusing atau ketusuk duri, bukan. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang membawa kepada kematiannya. Kenapa yang dibahas adalah sakit yang membawa kepada kematiannya? Karena ada kemungkinan ketika sang suami menceraikan istrinya ketika dia sakit yang keras yang akan membawa ia kepada kematiannya, bisa jadi dia menceraikan istrinya untuk menghalang sang istri dari mendapatkan warisan. Sehingga kondisi perempuan yang seperti ini, yang diceraikan oleh suaminya ada talak raj'i, kemudian ada talak ba'in, yang ba'in ini ada 2 kemungkinan, ketika dia sehat atau ketika dia sakit yang membawa kepada kematiannya. Maka di sini ada hal yang disepakati yang dipersisikan oleh para ulama. Yang pertama, perempuan yang dicerai dengan talak raj'i, dia mendapatkan warisan. Ini disepakati oleh para ulama jika ketika meninggal suaminya dia masih di iddah, masih di masa iddah. Baik dia dicerai ketika dia sehat maupun ketika dia sakit. Ketika dia masih di masa iddah, maka dia mendapatkan warisan. Adapun jika dia sudah selesai dari iddah, maka di sini dia tidak mendapatkan warisan karena sudah tidak menjadi istri lagi. Yang kedua, perempuan yang dicerai oleh sang suami, talaknya adalah talak ba'in, artinya talak yang tidak ada rujuknya, dalam keadaan sehat. Artinya suaminya sehat walafiat. Biasanya tidak ada kemungkinan, tidak ada prasangka buruk bahwasanya dia menceraikan istrinya untuk menghalang dari iddah. Kenapa? Karena dia sehat walafiat menceraikan istrinya. Maka di sini perempuan tersebut tidak mendapatkan warisan ijma'an. Menurut ijma' para ulama. Kenapa? Linqita'i silatiz zawjiyah min ghairi tuhmah. Karena terputusnya hubungan suami istri tanpa ada prasangka, tanpa ada tuduhan bahwasanya ia menceraikan istrinya untuk menghalang istrinya dari warisan. Wa kadza idza kana hadza talaq fi maradin ghairi mahfuz. Begitu juga ketika dia menceraikan istrinya pada kondisi yang dia sakit tapi tidak dikhawatirkan akan kematiannya. Artinya sakit-sakit biasa. Mungkin dia pusing sedikit, atau dia sakit matanya, atau luka kakinya. Artinya sakit-sakit biasa yang ukuran sakit seperti ini adalah menurut secara zahir tidak membawa kepada kematian. Kemudian yang keempat adalah seorang perempuan yang diceraikan oleh istrinya, oleh suaminya, seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya fi maradil maut, pada kondisi sang suami itu sakit, yang mana sakitnya adalah sakit yang mengkhawatirkan, sakit yang membawa dia kepada kematiannya.
Tetapi ghairu muttahimin biqasdi hirmaniha minal mira. Tidak ada prasangka atau tuduhan bahwasanya dia akan menghalang istrinya dari warisan. Misal dia sakit, kemudian ia ingin menceraikan istrinya talak 1. Ternyata istrinya mengatakan sudah, ceraikan saya talak 3 sekalian. Istrinya yang meminta, artinya tidak ada indikasi bahwasanya dia menceraikan istrinya untuk menghalang istrinya dari warisan. Di sini la taris, sang istri tidak mendapatkan warisan. Karena tidak ada tuhmah tersebut. Tidak ada prasangka bahwasanya ia menceraikan istrinya untuk menghalang istrinya dari warisan. Kemudian yang keempat adalah perempuan yang diceraikan oleh suaminya pada kondisi sakit yang mengkhawatirkan, yang membawa kepada kematiannya. Tetapi ada prasangka untuk mencegah sang istri dari warisan. Misal sang istri mengatakan, kalau ingin cerai, ceraikan saya 1 kali saja. Dia mengatakan 3 kali sekaligus. Ada prasangka untuk mencegah sang istri dari warisan. Di sini ada 4 pendapat para ulama. Kalau seseorang itu menceraikan istrinya, talaknya talak bain, kemudian ada prasangka ia akan mencegah istrinya dari warisan. Apakah sang istri mendapatkan warisan atau tidak? Ada 4 pendapat para ulama. Yang pertama, annaha la tarithu mutlaqan li'annaha ba'inun minhu qabla mautih. Bahwasanya sang istri tidak mendapatkan warisan secara mutlak karena itu ba'in. Sebelum meninggal sang suami, maka terputuslah warisan untuk sang istri karena dia sudah dicerai dengan talak yang ba'in. Itu sama kondisinya ketika dia diceraikan oleh suaminya dalam kondisi sehat. Dan inilah pendapat yang benar dari kedua pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, tarithu idza tuwfiya mutalliquha wa hiya fil 'iddah wa la tarithu idza tuwfiya ba'da khurujiha min 'iddah. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Hanafiyah, bahwasanya sang istri mendapatkan warisan kalau sang suami itu meninggal, dia masih dalam keadaan iddah. Walaupun talak bain kan ada iddahnya. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia haid sampai 3 kali haid dan lain sebagainya tentang masalah iddah. Nah sekarang kalau dia masih dalam kondisi iddah, meninggal suaminya, ia sudah diceraikan oleh suaminya, talak bain, tapi ada indikasi, ada prasangka bahwasanya dia menceraikan istrinya, ingin menghalang istrinya dari warisan. Kalau dia meninggal, sang suami masih dalam kondisi iddah, maka sang istri mendapatkan warisan. Dan apabila sudah keluar dari iddah, baru meninggal suaminya, maka dia tidak mendapatkan iddah. Ini adalah pendapat Al-Hanafiyah, li'anna al-iddata ba'da ahkamiz zawjiyah. Karena masa iddah itu masih ada hukum suami istri di situ. Seperti seorang yang talaknya raj'i, ketika masih masa iddah, dia tidak boleh nikah sama laki-laki lain. Ketika dia masih masa iddah, masih dia tinggal di rumah suaminya. Artinya ada masih terkait hukum suami istri, sebagian hukum suami istri. Wa ka'annahum syabbahuha birraj'iyyah. Karena kan mereka memiripkan antara perempuan yang ditalak bain masih dalam keadaan iddah seperti orang yang talak raj'i. Ini pendapat Al-Hanafiyah. Kemudian yang ketiga adalah tarithu sawa'un tuwfiya wa hiya fil iddah aw ba'daha.
dia mendapatkan warisan baik dia masih masa iddah ataupun setelah keluar iddah. Tapi malam tatazawwaj bi akhar, selama perempuan yang diceraikan itu belum menikah dengan laki-laki lain. Atau tercad, selama dia belum murtad. Karena sebab dia diberikan warisan adalah niat suaminya yang ingin menjauhkan dia dari warisan. Maka dimuamalahkan kepada dia kebalikan dari niatnya. Dia menceraikan istrinya untuk menghalang istrinya dari warisan, maka di sini kita muamalahkan dia kebalikan dari niatnya, kita berikan dia warisan. Dan ini adalah pendapat Al-Hanabilah. Yang keempat adalah pendapat Al-Malikiyah. Tarithuhu mutlaqan mata fil iddah au ba'daha. Tetap dia mendapatkan warisan baik dia di masa iddah atau setelah keluar dari iddah. Baik dia sudah menikah dengan laki-laki lain maupun dia belum menikah dengan laki-laki lain. Ini adalah pendapat Al-Malikiyah. Inilah dia kondisi orang-orang yang diceraikan dalam keadaan ba'in, kemudian dia diceraikan, sang suami lagi sakit, yang mana sakitnya itu membawa kepada kematiannya, penyakit yang mengkhawatirkan. Nah, inilah 4 pendapat para ulama. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melihat bahwasanya yang rajih dari pendapat ini adalah, menurut beliau, adalah pendapat Al-Hanabilah, yang mana dia tetap mendapatkan warisan baik ketika masih iddah maupun setelah masa iddah, selama ia belum menikah dengan orang lain. Itu dia mungkin para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama khilaf di antara para ulama tentang perkara ini, yang intinya adalah bahwasanya tentang perempuan yang ditalak itu ada hukum-hukumnya tersendiri. Ada hukum-hukum tersendiri. Kalau dia ditalak dalam keadaan talak raj'i, maka tidak mendapatkan warisan selama ia sudah keluar dari iddah. Kalau masih masa iddah, maka ia mendapatkan warisan karena masih hukum sebagai istri. Kemudian yang kedua, kalau dia diceraikan talak ba'in dalam keadaan sehat walafiat, di sini sang istri tidak mendapatkan warisan. Atau dalam keadaan sakit, yang mana sakit itu sakit biasa, bukan sakit yang mengkhawatirkan, maka di sini dia tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau diceraikan dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan dan ada indikasi ia ingin menghalang suaminya, menghalang istrinya dari warisan, disinilah khilaf di antara para ulama, yang intinya adalah seorang itu diberikan muamalah kebalikan dari niatnya. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم